Kisah tentang kelebihan hari Asyura. Bahwa seorang laki-laki mempunyai keluarga yang sangat fakir, sehingga pada suatu hari, yaitu hari Asyura, mereka berpuasa dan tidak ada suatu bekal apapun bagi mereka untuk berbuka puasa. Sehingga laki-laki tadi keluar rumah dan mengelilingi tempat di sekelilingnya untuk mencari bekal puasa. Namun setelah capek ia mengelilingi, tidak didapatkan sesuatu apapun yang menjadi bekal. Sehingga ia masuk ke dalam sebuah toko, sebuah pasar, yaitu pasar tukar menukar uang. Di sana ia melihat seorang laki-laki yang muslim, di mana di dalam tokonya ataupun di dalam tokonya, kamarnya, terdapat permadani yang bagus. Di atasnya ditumpuki harta-harta yang berharga seperti emas dan perak. Fataqaddama ilaihi, maka ia datang kepada laki-laki yang muslim tadi dan ia berkata, "Ana faqirun, la'alla an taqradani dirhaman wahidan ashtari bihi futuran li ayali wa ad'u laka fi hadzal yawm." Saya adalah seorang yang fakir, ia berkata kepada si Syarafi tadi, kepada orang yang tukar menukar uang. Saya adalah seorang yang fakir. Moga-moga engkau mau menghutangi bagiku 1 dirham saja. Aku beli bekal untuk berbuka puasa bagiku dan keluargaku. Dan aku pasti akan mendoakan kepadamu pada hari ini suatu doa yang engkau inginkan. Fawalla biwajhihi anhu, maka si laki-laki tersebut berpaling dan ia tak mau membantu daripada si fakir. Si Syarafi berpaling, orang yang muslim tadi berpaling dan ia tak mau membantu si fakir. Lalu dengan perasaan sedih yang hatinya hancur, air matanya mengalir di pipi, si fakir pergi. Di saat ia pergi, dilihatlah oleh tetangga daripada si muslim. Maka tetangganya tersebut juga seorang yang pekerjaannya tukar menukar mata uang. Tapi dia adalah seorang Yahudi. Maka ia berdiri di samping si fakir dan bertanya, "Araka takallamta ma'a jari fulan." Aku melihat kamu sedang berbicara tadi dengan tetanggaku. Faqala, maka si fakir menjawab, "Ya, saya menginginkan untuk 1 dirham. Saya menginginkan 1 dirham daripadanya supaya saya mempunyai bekal untuk berbuka puasa dan keluarga saya. Yang menjadi bekal untuk berbuka puasa bagi saya dan keluarga saya." Faraddani khaiban, namun dia tak mau membantu saya dan dia menolak saya mentah-mentah. Faqultu lahu, dan ia berkata, dan aku berkata baginya, "Kalau engkau mau memberikan kepadaku 1 dirham, aku akan mendoakanmu pada hari ini." Namun ia juga tidak mau memberinya. Lalu si Yahudi setelah mendengar pernyataan daripada si fakir merasa heran dan termenang, dan ia bertanya, "Namun ma hadzal yaum, hari apa ini?" Si fakir menjawab, "Ini adalah hari Asyura." Dan juga si fakir menjelaskan beberapa daripada fadilah hari Asyura. Kemudian mengambil oleh seorang Yahudi tadi harta 10 dinar diberikan kepada si fakir. Dan ia berkata, "Khudh hadhihi wa anfaqha ala ayalika." Ambillah ini dan beri nafkahkan kepada keluargamu, ini sebagai rasa kemuliaan saya kepada hari Asyura. Maka pergilah si fakir dan ia menjelaskan apa yang terjadi kepada keluarganya. Sehingga tak kala waktu malam, si Syarafi tadi, yaitu Syarafi yang muslim, yaitu penukar mata uang yang muslim tadi, yang menolak si fakir, bermimpi seolah-olah ia melihat hari sudah kiamat dan ia merasa haus yang sangat, dan ia merasa sangat sempit dalam kehidupan hari kiamat nanti.
Fanadhara, maka ia melihat ke sana dan ke sini. Tiba-tiba ia melihat sebuah istana yang terbuat daripada lu'lu' yang putih, yang pintunya terbuat daripada yakut yang merah. Maka ia mengangkat kepalanya ke atas seraya berkata, "Ya ahla hadzal qasr, wahai ahli istana ini, wahai empunya istana ini, isquni syarbata ma', berikan kepadaku minuman air." Segelas air ia meminta. Fanudia, maka terdengarlah sebuah suara di mana berkata, di suara tersebut berkata, "Hadzal qasr." Ini istana sebenarnya adalah istanamu bil amsi, kemarin. Falamma radatta, maka tak kala kamu menolak si fakir yang meminta 1 dirham daripadamu padahal dia mengutang, dan engkau menolaknya, hatinya menjadi pecah, maka namamu dihapus pada pintu ini dan ditulislah nama tetanggamu yang Yahudi yang rela memberikan 10 dirham kepada si fakir. Maka sesaat kemudian asbaha, keluarlah matahari dan subuh dan berpagi dan pagi, sehingga sampailah pada waktu pagi ia terbangun dalam keadaan terkejut. Fanada ala nafsi, maka ia mengatakan kepada dirinya sendiri, bil waili wat thubur, dengan celaka dan binasa. Faja'a ila jarihi, kemudian ia datang kepada tetangganya yang Yahudi dan ia berkata, "Anta jari wali alaika haq wali ilaika hajah." Kamu adalah tetanggaku, aku mempunyai hak kepadamu dan aku mempunyai hak kepadamu dan aku ada perlu denganmu. Kemudian oleh Yahudi bertanya, "Wa ma hiya?" Apa itu hak dan apa itu yang hajat yang kau perlukan terhadapku? Kemudian si Sayrafi yang Muslim berkata, "Tabi'ani thawaba 10 darahim allati dafa'taha bil amsi lil faqir bi 100 dirham." Juallah olehmu kepadaku pahala 10 dirham yang engkau berikan kepada si fakir kemarin dengan 100 dirham. Maka bagaimana jawab Yahudi? Faqala, Yahudi berkata, "Wallah wala bi 100,000 dinar." Demi Allah, tidak akan aku jual walaupun dengan 1000 dinar. Walau talabta, kemudian si Yahudi tadi melanjutkan, "Jikalau engkau meminta untuk masuk dalam pintu istanaku yang kamu lihat tadi malam, la ma makantuka, sungguh tidak aku berikan kesempatan kepadamu untuk masuk." Faqala, maka si Muslim tadi dengan heran bertanya, padahal si Muslim kan belum diceritakan bagaimana kisah yang tadi malam ia mimpikan kepada si Yahudi. Namun si Yahudi telah berkata, "Sesungguhnya demi Allah, tidak akan jikalau engkau meminta untuk masuk ke dalam istana yang kau lihat tadi malam, tidak aku berikan akan 1 pintu pun untuk engkau masuk." Maka dengan rasa heran si Muslim yang Syarafi bertanya, "Man kasyafa laka an hadha sirrul masun?" Siapa yang menceritakan kepadamu daripada rahasia ini? Maka berkata oleh si Yahudi, "Yaqulu li syai'i kun fayakun." Qala alladhi yaqulu li syai'i kun fayakun. Yang telah menceritakan padaku adalah suatu zat yang ketika ia menghendaki bagi sesuatu maka ia berkata kun fayakun. Wa ana, dan aku, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti Yahudi tersebut setelah menceritakan hal demikian langsung ia masuk dalam agama Islam. Ikhwani, Yahudi ini adalah orang yang ahsanad dzan, yang bagus dzannya dengan hari Asyura. Padahal dia seorang Yahudi yang belum mengetahui apa itu hari Asyura dengan sebenarnya. Namun karena ia berniat bagus tentang hari Asyura, maka ia mendapatkan apa yang didapatkannya.
Namun ini seorang Yahudi yang belum tahu apa-apa. Maka bagaimana dengan kita-kita para muslim yang tolen, yang orang tua kita juga muslim, yang sudah tahu tentang kelebihan dan pahala hari Asyura? Apakah sekarang kita masih meragukannya atau mengabaikannya? Ini kembali kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu membesarkan hari-hari yang mulia dan mendapatkan fadilah-fadilah pada hari-hari yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.